Waktu Dr. Strange ngebuat spell untuk semua orang ngelupain Peter Parker, ternyata beliau tipe dan malah ketulis LeBron James nih. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Nggak tahu. Gua nonton videonya si Johnny Arnett nih tentang gimana kalau MJ nggak pernah ada. Kok nggak ada? Dan gue memutuskan untuk ngebuat hal yang mirip dengan ini, tapi gue pakai LeBron gitu. Tentunya sebenarnya pasti banyak ya efek dominosnya. Terlalu banyak kemungkinan gitu lah ya. Dan terlalu berspekulasi nanti kita jadinya. Jadi cara menurut gue yang terbaik itu kita tinggal nge-take out semua accomplishment LeBron dari sejarah NBA gitu ya. Perlu diingat bahwa video ini cuma buat seru-seruan dan apa yang terjadi di liga kita kalau semua orang lupa nih sama LeBron gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita mulai dari siapa yang menangin Rookie of the Year kalau LeBron nggak ada. Ya, kita tahu lah ya, 2003 draft class ini salah satu draft class yang paling sangar di sejarah NBA nih guys. Dan somehow, undoubtedly LeBron yang menang gitu loh. Ya jelas lah kita. Undoubtedly. Gak bisa bahasa Inggris. Ternyata kalau LeBron gak ada, yang akan menangin Rookie of the Year ini adalah si Melo guys. Bukan Melo yang ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Melo generasi saya mah Melo yang ini dong pasti. Melo yang ini sebenarnya salah satu pemain yang kehebatannya di bawah bayang-bayang LeBron ya. Padahal salah satu best scorer yang pernah ada di NBA si Melo ya. Dari stars aja sebenarnya beda dikit ya. LeBron bahkan mainin menit lebih banyak daripada Melo gitu. Tapi Melo yang dapatin poin per game lebih tinggi. Ya beda 0,1 sih. Rebound juga banyakan Melo. Dan Melo juga lebih efisien di setiap start shootingnya gitu ya. Tapi kalau masalah assist sih pasti kalah lah ya. Dan juga kalah tipis di block dan steal. Yaudahlah, pokoknya kalau nggak ada LeBron, si Melo yang bakal jadi Rookie of the Year gitu. Oke, kita lanjut ke MVP. LeBron menangin MVP pertamanya di tahun 2009 bersama Cleveland Cavaliers. Dengan nge-average 28,4 poin per game, 7 rebound dan 7 assist nih. Damn! Di umur yang ke-24 loh. Gila ya, 24 tahun gue masih sibuknya nyari kupon dari aplikasi McD biar bisa makan gratisan gitu. Baliknya nggak kenyang, jadi beli molen. Nah, kalau ternyata LeBron nggak ada, berarti pemenang MVP ini akan dianugerahkan kepada runner-up MVP tahun tersebut, yaitu none other than Barack Kumamba. Kobe Bryant. Rest in peace ya to the legend. Kobe di umur 30 tahun nge-average 26,8 poin, 5 rebound dan 5 assist ya. Bahkan berhasil ngegendong Lakers untuk sampai ke finals dan ngedapetin ring keempat saat itu bagi si Kobe Bryant dan juga Lakers ya. Itu bakal jadi tahun yang sempurna banget sebenarnya untuk Kobe kalau LeBron gak ada tuh. Soalnya di tahun depannya kan LeBron menangin lagi tuh MVP ya, tahun 2010. Dan yang menangin championship lagi-lagi Kobe ya. Tapi di tahun 2010 ini nggak bisa jadi tahun yang sempurna buat Kobe. Karena si Kobe bukan peringkat 2 dalam perebutan MVP tahun 2010. Tapi yang jadi peringkat 2 adalah ular yang lebih tajam lah taringnya saat itu daripada si Barack Kumamba. Yoi mamen, siapa lagi ularnya kalau bukan KD ya? The Snake, KD The Snake ya. KD finish di peringkat 2 perebutan gelar MVP di belakang LeBron. Di tahun itu KD kalau nggak salah nge-average 30 poin, 7 rebound dan 2,8 assist. Kita bulatin jadi 3 lah ya. Dengan baru berumur 21 tahun. Gua umur 21 tahun malah jadi juara gaple doang. Juara 2 lagi kalah di final. Lah KD udah jadi peringkat 2 MVP leader ngalahin Kobe Bryant ya. Di tahun 2012 dan 2013 kan LeBron menangin MVP lagi tuh back to back ya. Nah ternyata kalau LeBron gak ada, sepertinya kita akan melihat nama orang yang ngegantiin LeBron ini jadi GOAT. Soalnya lagi-lagi runner up-nya di 2 musim ini adalah KD lagi guys. Ya gimana ya, kalau ditambahin sama tahun kedepannya berarti beliau bakalan dapat 4 MVP dan 3 kalinya berturut-turut. Mamang KD. Gatel hidung gue dengernya. Tadi kita udah bahas Rookie of the Year yang ngegantiin LeBron siapa dan juga MVP di tahun-tahun LeBron yang menang ya. Sekarang tiba saatnya kita ngebahas finals nih ya, atau ring gitu ya. Ini agak susah sebenarnya guys. Mau nggak mau akan ada banyak faktor yang mempengaruhi siapa yang menang. Tapi ingat, lagi-lagi jangan dianggap serius banget lah ya. Kita cuman berspekulasi dan juga mencari tahu nih kira-kira apa yang terjadi. Kita coba aja lihat ketika LeBron masuk finals dan menang ya. Dan kita coba prediksi dari conference finals aja nih mulainya. Sisanya nggak usah dipikirin, oke?
LeBron menangin ring pertamanya tuh di 2012. Di tahun kedua beliau bersama super team Miami Heat. Soalnya tahun pertamanya kalah sama Dirk yang ngamuk karena dicengin sakit. Ingat gak video gue yang itu? Oh, did y'all hear me cough? Think I'm sick. Hey, this weather, man. Weather is crazy. It's hard to go from 85-degree weather, man, go to 90. Di Eastern Finals, LeBron kan ngelawan Boston Celtics ya, dan melaju ke final setelah 7 game series. Jadi kita anggap aja berarti Celtic yang akan ngelawan OKC Thunder di final ya. Nah, the big question is, kira-kira siapa yang akan menang ya? Kalau kita lihat roster Celtic saat itu, mereka punya Kevin Garnett, tapi udah bangkot, 35 tahun guys. Paul Pierce 34 tahun, Ray Allen 36 tahun, Jermaine O'Neal 33 tahun. Ya paling yang muda dan lumayan kita perhitungkan adalah Rondo ya, yang masih 25 tahun saat itu. Coba kita bandingin sama OKC deh, yang ada Kevin Durant, yang udah menangin MVP tadi ya. Terus juga Mamang Jenggot 22 tahun. Serge Ibaka yang bloknya serem-serem dan masih 22 tahun ini beliau. Dan tak lupa pula sahabat kita Brody Westbrook 23 tahun nih. Mengerikan. Kalau kata gue sih bakalan jadi match pak tua dan anak muda ya. Pengalaman versus ketangkasan. Celtic main sampai game 7 dan itu nggak baik untuk para om-om yang kurang istirahat nih. Sedangkan Thunder mainnya hanya sampai game 6 doang. Dan dari sana gue rasa yang akan menangin titlenya adalah OKC and the Gang. Membuat KD, Mang Jenggot dan juga Brody dapetin ring mereka. Tahun selanjutnya kan LeBron menang lagi tuh ngelawan Spurs ya. Sebelumnya di Eastern Conference Final, mereka ngelawan Pacers yang dipimpinin oleh Paul George ya, PG-13 yang masuk tahun ketiganya di NBA. Safe to say kalau Paul George di sini beneran jadi tulang punggung Pacers ya. Soalnya kalau dilihat-lihat sih starting line up-nya yang ngebantuin Paul George tuh David West, Roy Hibbert, George Hill, sama Lance Stephenson loh. Pacers juga melalui 7 game series di final conference, sedangkan Spurs ngesapu bersih Grizzlies 4-0 nih. Wait, what? Belum lagi kalau kita lihat pemain di Spurs ya, ada Tim Duncan, ada Manu Ginobili, ada Tony Parker, ada Boris Diaw, ada Danny Green, bahkan ada Kawhi yang masih muda saat itu. Jadi perkiraan gua Spurs yang akan menang dan bukan gak mungkin kalau Spurs akan menyapu Pacers 4-0 di final nih. Dan akan ngebuat tim Duncan finish dengan 6 ring di sepanjang karirnya. Dan akan setara dengan Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Scottie Pippen dan juga Bob Cousy ya dengan perolehan ring tersebut. Fast forward di tahun 2016 ketika LeBron dan Kyrie menangin rings bersama dan membawa tangis haru bahagia penduduk Cleveland. Ditambah lagi Cinderella story mereka yang nge-comeback setelah ketinggalan 3-1 nih di final. Di sini harusnya cukup gampang ya. Alih-alih Golden State Warrior melawan LeBron dan Kyrie, mereka jadinya akan ngelawan Raptors yang kalah di Eastern Final dipimpin oleh DeMar DeRozan dan Kyle Lowry. Ya menurut gua nggak perlu ada yang dibahas sih tentang yang ini ya. GSW akan menang dan jadi juara di 2016. Nah, dan yang ngebuat seru adalah Steph Curry yang mendapatkan back-to-back ring ya. Karena sebelumnya di tahun 2015 menang dan di 2016 menang lagi nih. KD juga ngedapatin ring keduanya dan akan ngebuat dinasti bersama Warriors dan mereka akan menangin 4 ring berturut-turut dari mulai 2015, 16, 17, dan 18 nih. Terakhir kali LeBron menangi championship itu sebenarnya ada saat 2020 di saat Covid melanda ya. Dan juga menyebabkan NBA jadi harus tanding di bubble nih. Heat yang harusnya kalah di final malah jadi ngelawan Denver Nuggets ya. Jilid pertama dari persaingan mereka yang di masa depan nanti akan ketemu lagi di tahun 2023 yang seperti kita tahu hasilnya ya menang Nuggets gitu. Di tahun ini core-nya dari kedua tim masih sangat mirip ya sama yang sekarang, yaitu Jimmy Butler, Bam Adebayo dan juga Hero akan melawan Jokic, Jamal Murray dan juga Michael Porter Jr. Series ini harusnya bakal ketat banget ya. Sejujurnya dalam hati gue nggak tahu nih siapa yang akan menang ya. Tapi mengingat faktor Jimmy Butler dan kawan-kawan ngalahin MVP saat itu, Giannis and the Bucks 4-1, sedangkan Denver harus kesusahan melawan Clippers 4-3. Ya jadi karena atas dasar hal ini, gue bakal sedikit memihak ke Miami Heat dan menjadikan Heat pemenangnya. Kalau kita simpulin, jika semua orang lupa nih sama LeBron, sepertinya yang akan terjadi adalah dinasti Warrior akan sangat garang
karena menangin 4 ring berturut-turut nih. Dan bukan gak mungkin domino efeknya akan ngebuat KD stay lebih lama. Ya nggak tahu ya, butterfly effect atau domino effect itu. Yang kedua, KD bisa masuk GOAT conversation ya. Karena KD menangin 4 MVP dan 4 ring. Belum lagi kalau kita bahas kalau ternyata masa depannya berubah lagi nih. Ketiga, Tim Duncan versus Kobe bakalan menjadi tema di tahun 2000-an awal ya. Karena tadi Tim Duncan finish dengan 6 ring, Kobe dengan 5 ring, dan harusnya perseteruan mereka akan semakin mirip dengan Larry Bird versus Magic ya di tahun 80-an. Dan yang paling penting, Mamang Jenggot dan Westbrook tidak ringless lagi. Oh ya, di akhir video ini gue mau nge-challenge kalian nih buat PowerPoint tentang pemain favorit kalian. Terserah formatnya gimana, gue bebasin. Nanti akan gue post link submitnya di community post. Jangan lupa kalau nge-share PPT itu pastiin public ya, biar gue bisa baca nih dan bisa nge-react bareng-bareng. Kalau di private kan nggak bisa gue react. Dan yang paling lucu atau menarik bagi gua akan dapat jersey lagi, oke? Kuy join ya. Makasih juga yang udah jadi member di sebelah sini. Gua nggak tahu, terserah bang editor lah naruhnya di mana. Bye bye, ditunggu PPT-nya. Thank you.